Halo, saya Juvaldo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Six Sigma. Saya akan mengenalkannya kepada kalian secara umum. Six Sigma merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Teknik Industri Unika Widya Mandala Surabaya. Kita akan langsung saja. Jadi, kita tahu Six Sigma. Nah, Sigma sendiri kita sudah tahu dalam statistik sebagai simbol untuk standar deviasi. Standar deviasi sendiri biasa digunakan untuk mewakili keragaman atau sumber variansi. Biasanya juga digunakan untuk mengukur kapabilitas proses. Nah, tapi di sini Six Sigma sendiri artinya merupakan metode perbaikan yang dimana dia sendiri adalah upgrade dari salah satu metode yang sudah ada yaitu TQM atau Total Quality Management. Namun, memang mirip dengan TQM namun Six Sigma jauh lebih baik. Mengapa? Nah, Six Sigma sendiri dia tidak fokus hanya pada quality control. TQM hanya fokus pada quality control dan mengabaikan isu-isu lainnya. Sedangkan Six Sigma fokus pada isu biaya, cycle time, isu bisnis lainnya, dan juga departemen-departemen di luar quality departemen. Keunggulan Six Sigma sendiri antara lain sebagai berikut. Pertama, dapat diaplikasikan di segala bidang, yaitu maupun di industri maupun finance. Yang kedua, fokus terhadap 3P, produk, proses, dan people. Jadi selain pada produk itu sendiri dan service, kita juga fokus terhadap proses yang ada. Lalu berdampak pada investasi manusia. Jadi kita memotivasi manusia lebih cerdas dan untuk lebih kompetitif. Lalu berdampak terhadap biaya. Output yang dihasilkan atau diestimasikan lebih jelas secara finansial. Dan terakhir yaitu pengolahan data dengan pendekatan statistik. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan data yang real dan tidak hanya dengan praduga dan pengalaman yang ada. Pengolahan dapat dilakukan dengan software-software statistik seperti SPSS dan Minitab. Nah, asal-usulnya. Six Sigma sendiri lahir di salah satu perusahaan besar di zamannya yaitu Motorola. Pada tahun 1970, Dr. Michael Harris, seorang insinyur senior pada Motorola Government Electronic Group, memulai percobaan untuk melakukan problem solving dengan menggunakan analisa statistik. Dengan menggunakan cara tersebut, perusahaan tersebut mulai menunjukkan peningkatan yang dramatis. Produk desain dan diproduksi lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Metode ini tersebut kemudian dituliskan dalam sebuah makalah berjudul The Strategic Vision for Accelerating Six Sigma within Motorola. Akhirnya, metode tersebut digunakan berbagai macam perusahaan seperti IBM, salah satu raksasa komputer zamannya, Kodak, GE, lalu sekarang kita kenal LG, Nokia yang dulu pernah makmur di zamannya, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, Six Sigma sendiri dapat dipandang dalam 3 ukuran, 3 hal, yaitu metrik, metodologi, dan sistem manajemen. Sebagai ukuran atau metrik, Six Sigma biasanya melakukan perhitungan pada DPMO. Apa itu DPMO? DPMO merupakan Defect per Million Opportunity, di mana peluang suatu kecacatan dalam 1 juta peluang. Nah, sebagai metodologi juga, Six Sigma merupakan pendekatan untuk perbaikan sistem, di mana nanti ada proses-prosesnya yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan terakhir, sebagai sistem manajemen, Six Sigma dipandang sebagai perlakuan dan strategi untuk konsep perusahaan. Nah, tadi kita juga mulai dalam ukuran. Six Sigma sendiri merupakan ukuran yang dituju sebenarnya. Kita lihat pada yield atau probabilitas tanpa cacat, 1 sigma mewakili probabilitas 30,9% produk tanpa cacat. Sangat kecil. Nah, tujuan kita dengan Six Sigma yaitu mencapai level 6 sigma itu sendiri, yaitu probabilitas tanpa cacat sebesar 99,997% atau kurang lebih 3,4 produk per 1 juta produk. Nah, jadi kita dapat simpulkan kan, Six Sigma sendiri adalah suatu manajemen perbaikan atau improvement untuk mencapai tingkat mutu 3,4 defek per juta 1 juta peluang. Nah, di dalam Six Sigma nantinya akan ada sertifikasi-sertifikasi yang lebih formal, yaitu pertama kita tahu white belt yang paling bawah. Biasanya dia part-time untuk project tersebut dan belum punya hak untuk memimpin project. Lalu ada green belt, kurang lebih sama dengan white belt, cuma bisa
bisa lebih dikatakan lebih berpengalaman. Black Belt, dia dapat full-time project. Lalu terakhir Master Black Belt, mampu untuk memimpin Six Sigma Project dan mampu memegang lebih dari satu project. Ada satu lagi sebenarnya yang ada di dalam sini yaitu Champion. Dia di atasnya Master Black Belt, kepemimpinannya dianggap lebih baik. Nah, dalam bagi suatu proses, Six Sigma mempunyai metode yang disebut the make. Apa itu the make? Define, measure, analyze, improve, and control. Nah, define yaitu menentukan masalah, measure mengukur tingkat kecacatan, analyze menganalisis faktor-faktor yang ada, improve meningkatkan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebab cacat, dan control adalah mengontrol kinerja. Nah, yang kita akan bahas lebih lanjut adalah ini, yang merupakan metodologi untuk memperbaiki proses yang ada. Pertama, define. Define dimulai dari seleksi critical to quality dari voice of customer. Apa itu critical to quality? Merupakan karakteristik sebuah produk atau jasa yang berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kepuasan atau kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Jadi, ibaratnya kita nyari tahu apa mau pelanggan. Nah, dari mana ya? Dari voice of customer, apa kata pelanggan, apa yang mereka katakan. Lalu setelah kita tahu apa yang mereka inginkan, kita identifikasikan dan kita taruh dalam project charter. Project charter itu apa? Merupakan ringkasan satu project dalam satu kertas. Lalu terakhir, identifikasikan area atau proses kritis. Jadi ya ibaratnya ya apa yang kritis bagi kita sehingga pelanggan itu mampu untuk membeli produk kita. Nah, identifikasi semua elemen yang relevan dari sebuah proses itu biasanya dengan diagram SIPOC. SIPOC itu apa? Supplier, input, proses, output, dan customer. Jadi, dengan SIPOC ini, kita dapat mengetahui bagaimana supply berjalan, bagaimana prosesnya terjadi, input, output apa yang terjadi di customer. Nah, dengan mengetahui itu, kita bisa lebih jauh tahu tentang apa keinginan pelanggan dan masalah-masalah yang ada pada kita. Lalu measure. Nah, di measure ini saya bagi dalam dua hal yang penting. Yang pertama, analisis sistem pengukuran. Intinya dalam analisis sistem pengukuran itu, kita menganalisis apakah terjadi variansi pada proses pengukuran kita. Kalau iya, maka kita harus mengganti metode pengukuran kita dengan metode yang lain. Kalau tidak, kita bisa menggunakan metode yang itu. Dan lanjut ke tahap kedua, yaitu analisis kapabilitas proses, yaitu konsistensi proses memenuhi spesifikasi. Nah, di sini terjadi perhitungan, yaitu perhitungan CP and CPK. CP dan CPK itu apa? CP merupakan indeks menunjukkan kemampuan suatu proses dalam memenuhi spesifikasi. Nah, CP ini lebih ke arah presisi, sedangkan CPK artinya sama, namun lebih ke arah untuk akurasi. Jika CP dan CPK minimum 1, maka proses dianggap baik. Oke, next. Analyze. Nah, di sini kita pertama akan mengidentifikasikan semua faktor yang mungkin dan berpengaruh. Kita misalkan dalam X. X itu adalah faktor yang berpengaruh. Lalu ada analisis semua faktor yang mungkin yang berpengaruh. Jadi kita setelah tahu semua faktornya, nah, kita lihat yang pengaruh mana, yang tidak mana. Lalu yang pengaruh itu kita listkan semua untuk diprioritaskan. Biasanya untuk menganalisis tersebut ada dengan cause and effect diagram, uji hipotesis, dan lain-lain. Ini semua adalah metode statistik dan beberapa diagram. Contohnya cause and effect diagram itu seperti diagram tulang ikan. Jadi ada masalah kita cari tahu akarnya, dari akar itu kita cari tahu akarnya lagi dan sebagainya. Improve. Nah, dalam improve ini singkatnya, kita mencari solusi untuk setiap akar masalah yang kita temui pada analysis phase. Biasanya melibatkan stakeholder, master builder, production supervisor, dan operator itu sendiri. Mereka bersama-sama menentukan parameter yang penting dalam optimalisasi tersebut. Nah, singkatnya, dalam improve ini kita biasanya menggunakan desain eksperimen atau bisa disebut dengan DOE kalau di dalam program statistik. Biasanya metode yang digunakan adalah Taguchi.
biasanya noise yang digunakan. Kenapa? Karena biasanya membutuhkan data yang lebih sedikit. Dan misalnya faktornya banyak nih. Dari faktor tersebut hanya beberapa faktor yang perlu diuji secara random. Kenapa? Karena kalau kita uji semua, cost-nya akan sangat tinggi. Jadi tag uji ini sering digunakan karena biaya dan hasil yang memuaskan. Lalu kontrol. Ada 3 hal inti dalam kontrol. Yaitu pertama evaluasi hasil, monitoring pada data, dan standarisasi. Intinya, kita melakukan kontrol atau ngecek lah apa ada efek negatif dari improve yang kita lakukan. Biasanya dilakukan dengan control chart. Nah, control chart ini biasanya kita tunjukkan. Nah, pada kanan ini, contohnya ini ya. Di kiri ini, sebelum ada improvement dari Six Sigma itu sendiri. Di kanan adalah setelah ada improvement dari Six Sigma itu sendiri. Nah, kita lihat di kiri, setelah improvement, variansinya lebih kecil. Nah, itu menunjukkan hal yang bagus. Karena sesuatu yang terlalu besar variansinya, susah ditebak. Dan dalam industri, sesuatu yang susah ditebak itu tidak baik. Lalu kita lihat, apakah dalam data ada yang lebih control limit, upper limit, atau lower limit. Jika tidak ada, maka dapat dikatakan perbaikan merupakan perbaikan yang baik dan bersifat positif, tidak ada efek negatif atau dampak buruk. Nah, kita sampai kesimpulan. Kenapa sih Six Sigma ini harus kita terapkan? Harapannya apa dengan Six Sigma? Nah, dengan Six Sigma, kita para engineer berharap untuk menghilangkan kebiasaan aksi berdasarkan pengalaman dan intuisi. Jadi, orang ini jarang sekarang. Zaman dulu itu data dipakai karena, loh ini kan sudah benar. Padahal ada data-data yang lebih valid. Lalu variasi analisis yang lebih banyak dengan software basis statistik. Nah, terkadang kita cenderung untuk menghitung semuanya secara manual, padahal kita sudah disediakan software-software yang mampu menghitung secara cepat dan hasilnya pun lebih akurat. Pelatihan-pelatihan pun saya rasa bisa cukup lakukan dengan cepat. Lalu terakhir, kita berharap untuk menyelesaikan masalah yang tidak jelas akar penyebabnya. Karena dengan Six Sigma, kita yakin akar-akar penyebab itu akan lebih terlihat. Sekian dari saya, terima kasih untuk menonton ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.